Selamat bertemu kembali. Pada modul kali ini kita akan belajar tentang macam-macam sikat gigi dan kemudian bagaimana memilihkan sikat gigi yang sesuai dengan kondisi pasien maupun keluarga kita masing-masing. Dengan mengikuti modul ini maka pada 30 menit ke depan setiap orang sudah akan bisa menentukan sikat apa yang paling sesuai dengan dirinya. Terima kasih. Video kali ini akan membahas mengenai bagaimana memilih sikat gigi yang sesuai dengan kondisi masing-masing orang ataupun pasien. Karena kita ketahui sikat gigi itu merupakan cara yang paling murah, paling gampang, dan paling nyaman dalam kita mencegah timbulnya plak. Dan plak ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa dia menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasanya kita memilih sikat gigi hanya berdasarkan ukuran dan kelembutan bulu sikat. Namun ternyata tidak cukup. Mari kita lihat. Sebenarnya fungsi apa sih yang dikehendaki dari sebuah sikat gigi? 1. Sikat gigi harus bisa mengangkat plak. Namun yang kedua, dia tidak boleh merusak gusi. Jadi ada dua fungsi di sini yang saling terkait, namun memerlukan kombinasi yang sulit karena untuk bisa mengangkat plak maka dibutuhkan bulu sikat yang keras, namun supaya dia tidak merusak gusi dibutuhkan bulu sikat yang lembut. Jadi kehebatan dari sebuah sikat gigi ternyata tergantung pada pemilihan desainnya. Nah, bulu sikat gigi itu pada dasarnya terbuat dari dua bahan, yaitu nilon atau PBT ataupun kombinasi dari keduanya. Apa saja yang akan mempengaruhi karakter sebuah sikat gigi? Nomor 1 adalah tinggi filamen. Filamen adalah bulu sikat, jadi makin tinggi sebuah bulu sikat, maka akan makin lemah daya angkat plaknya. Dan semakin pendek filamen sikat gigi, maka akan semakin kuat daya mengangkat plaknya. Ibaratnya kalau saya punya sapu lidi, maka sebatang sapu lidi yang panjang itu akan lebih lentur dibandingkan lidi yang pendek. Hal yang kedua yang mempengaruhi karakter sikat gigi adalah banyaknya filamen dalam satu hole. Ya, ini adalah filamen dalam satu hole. Makin banyak filamen, maka dia makin tebal, dan kalau dia makin tebal, maka dia makin keras. Kalau dia makin keras, maka daya angkat plaknya makin baik. Yang ketiga adalah bentuk penampang dari filamen. Ini dia bentuk penampangnya. Penampang yang kerucut, jadi misalnya dia mengerucut begini, maka daya angkat plaknya menjadi lebih rendah ketimbang kalau dia seperti ini, ya. Kemudian jarak antar hole ini juga menentukan kekerasan maupun kelembutan suatu sikat gigi. Makin jauh jarak antar hole, makin lemah daya mengangkat plaknya. Yang terakhir adalah bahan filamen yang dipakai. Bahan nilon dia lebih lembut dan tidak bisa dibentuk, namun punya daya angkat plak yang lebih baik. Nah, ketika kita memilih sikat gigi, maka kita harus memperhatikan ada 3 daerah yang paling sering plak melekat dan sulit dibersihkan. Daerah-daerah tersebut adalah bagian distal molar terakhir, bagian interproksimal, serta bagian pit dan fissure di oklusal. Itu sebabnya bagian molar yang terakhir memiliki umur yang lebih pendek ketimbang gigi-gigi di anterior. Biasanya gigi di molar itu lebih cepat dicabut karena dia lebih cepat rusak, ya. Dan ketika memilih sikat gigi, pastikan bahwa dia bisa meraih titik-titik yang tadi kita sebutkan, yaitu distal molar terakhir.
Dan untuk bisa meraih distal molar terakhir, maka penting memperhatikan besar dari kepala sikat, karena kita tahu ini masih ada pipi, dan kalau sikat itu terlalu besar maka pipi akan tertarik dan juga akan semakin sulit meraih daerah-daerah di belakang, ya. Jadi sikat gigi yang akan saya bicarakan sekarang adalah khusus mengenai sikat gigi Russelo, dan Russelo adalah yang ini. Russelo adalah konsep sikat gigi yang diresepkan. Dia berdasarkan kondisi di dalam mulut dari setiap pasien atau setiap orang yang berbeda-beda. Dan dia dibuat personalized. Jadi bahkan ada sikat gigi untuk laki-laki dan ada sikat gigi untuk perempuan. Ini adalah untuk yang laki-laki dan ini untuk yang perempuan. Kenapa begitu? Karena riset menunjukkan bahwa gigi laki-laki itu lebih besar daripada gigi perempuan. Ya, ini bahwa gigi perempuan lebih kecil daripada gigi laki-laki. Demikian juga dengan besar gagangnya, karena genggaman tangan dari laki-laki biasanya lebih besar daripada perempuan. Nah, kalau kita berbandingkan beberapa sikat gigi dari sisi ini, maka bisa terlihat kepala sikat ukurannya biasanya cukup besar. Namun untuk bisa masuk ke sampai molar ke belakang, maka kita memerlukan kepala sikat yang kecil sebenarnya. Dan kemudian kondisi di dalam mulut pasien yang berbeda-beda membuat kita tidak bisa menggunakan satu jenis sikat gigi untuk semua hal. Contohnya pada kasus ini, di mana banyak sekali gingivitis dan kalau disikat dia akan mudah berdarah, tentu berbeda sikatnya dengan kita pakai di kondisi yang seperti ini. Karena itu sikat gigi Russelo memang menciptakan sikat yang khusus untuk setiap kondisi yang berbeda ini. Jadi sebenarnya sikat gigi itu harusnya personalized. Nah, prinsip dari sikat gigi Russelo ini gampang sekali sebenarnya. Dia hanya terdiri dari 3 buah kode. Makanya saya gambar di situ ada 3 buah kotak agar gampang sekali menghafalnya. Kemudian prinsip yang perlu kita pegang adalah begini. Kalau dia punya masalah dengan gusi, dengan periodontal, ada gingivitis, ada periodontitis, ada pocket, ada black triangle, maka pilihkan sikat dengan kode P. Kode P artinya perio problem. Sedangkan kalau dia tidak punya masalah yang tadi, tidak ada masalah dengan perionya, maka pilihkan dia yang kode B. Kode B itu artinya basic. Basic itu bisa untuk orang yang hanya ada keluhan karies ataupun orang yang tidak ada keluhan sama sekali. Kemudian langkah yang kedua dari kode adalah besarnya gagang sikat gigi. Gagang sikat gigi ini diberi kode 10 untuk gagang yang standar. Ini adalah gagang standar dalam sistematika Russelo ya. Dan kemudian gagang kode 20 itu adalah yang untuk perempuan atau untuk anak remaja. Sedangkan gagang dengan kode 30 itu adalah yang sebesar ini. Dan ini gagang 30 ini adalah gagang yang normal kita temui dari sikat gigi yang dijual di pasaran di Indonesia saat ini. Nah, kode yang 10, kode gagang 10 ini nama cantiknya adalah Russelo. Kalau yang kode 20 namanya Picella karena berasal dari kata sister, sorella gitu ya. Dan kalau yang 30 ini namanya Grappo. Grappo artinya big, besar ya. Jadi dengan demikian menghafalnya mudah sekali.
Kemudian kode yang ketiga itu akan diisi dengan kelembutan bulu sikat. Kalau dia S itu artinya soft. Dan kalau dia M itu artinya medium. Tapi sebenarnya M dalam konsep Rusello, M inilah yang normal. Jadi kapan kita menggunakan yang S adalah kalau ada bleeding atau yang M dirasa terlalu keras untuk pasien tersebut. Tapi bahwasanya kalau yang M akan lebih kuat mengangkat plak. Jadi kodenya hanya sederhana seperti ini saja, maka bisa kombinasi B10S, bisa kombinasi P10M, bisa kombinasi P20S, begitu ya. Tapi ketika kode 30, dia tidak ada pilihan bulu sikat S atau M, jadi hanya B30 atau P30. Nah, apa sih bedanya B30? B30 itu adalah untuk orang yang menderita karies ataupun basic saja keperluannya. B30 ini dibuat dengan filamen yang ada dua tingkat ketinggian yang berbeda, dan gunanya dia dibikin berbeda adalah supaya bisa menjangkau bagian interdental, tapi juga bisa kena bagian bukal. Dan dia didesain 1,5 mili itu untuk mengukur bahwa tekanan sikat yang baik itu adalah 150 gram. Kita tentu tidak terbiasa mengukur seberapa tekanan yang harusnya kita pakai, maka dengan menggunakan ini sudah bisa mendapat indikator seberapa sih 150 gram itu. Yaitu jika filamen yang tinggi bisa kena interdental, filamen yang pendek kena di daerah bukal, itu artinya 150 gram. Kalau filamen yang pendek masih melayang, itu artinya terlalu ringan tekanannya. Sebaliknya, kalau filamennya sampai melengkung seperti ini, berarti terlalu overload. Ya. Yang paling bagus adalah yang ini, ya. Nah, sikat B di dalam Rosello ini sudah didesain bagian depan itu ada sikat yang bentuknya seperti segitiga terpusat, ya. Jadi dia terpusat begini, ya. Jadi sangat kuat. Gunanya adalah untuk meraih titik-titik yang tadi kita sebutkan, yaitu distal molar paling belakang, kemudian untuk meraih pit dan fissure, dan kemudian untuk meraih interdental. Ini adalah contoh kasus di mana pasien ini tadinya menggunakan sikat gigi yang biasa, dan ketika kita triplak, hasilnya adalah seperti ini. Masih banyak plak-plak yang 5 hari tidak kena sikat. Ini masih ada plak yang 2 hari tidak kena sikat. Sedangkan ini adalah setelah pasien tersebut kita ganti sikat giginya menggunakan B10M. Kemudian kita triplak secara mendadak dan bisa kita lihat betapa beda hasilnya. Jadi berarti sikat ini memang punya daya angkat plak yang berbeda dari sikat biasa. Nah, ini adalah sikat untuk perio, untuk yang ada masalah gingivitis maupun periodontitis, ya. Apa bedanya pada sikat perio? Bedanya adalah filamennya sekarang berbentuk kerucut yang ketinggian pertama. Yang ketinggian kedua bentuknya masih sama, membulat, dan jarak antara filamen pertama dan kedua jauh lebih panjang, yaitu 2 mili. Kalau tadi kan 1,5 mili, ya. Gunanya apa? Dia panjangnya 2 mili adalah supaya dia bisa masuk ke dalam sulcus gingiva dan bisa masuk ke daerah-daerah interdental seperti ini. Ya.
Jadi codingnya untuk sikat gigi perio gampang. P, kemudian gagangnya tadi ada 3 macam, kode 10 standar, kode 20 perempuan, kode 30 yang besar. Kalau dia ada bleeding S, kalau dia tidak ada bleeding M. Jadi P10S, P10M, P20S, P20M atau P30. Jadi secara prinsip yang basic sama yang perio adalah bedanya pada filamennya, bentuk dari filamennya, dan jarak antar dua filamen ini. Nah, kalau kita sudah paham perbedaannya, maka mudah sekali menentukan apakah seorang pasien itu harus diberi yang B ataukah kita membutuhkan memberi dia yang P, ya. Jadi kalau yang P seperti tadi kita sudah bahas, dia kalau kerucut maka daya angkat plaknya akan lebih lemah dibandingkan yang membulat. Nah, sikat yang berikutnya adalah yang tipe Grapo. Grapo seperti tadi kita ingat, dia adalah yang pegangannya paling besar, namun tidak besar-besar juga karena semua sikat gigi yang ada di pasaran biasanya gagangnya seperti Grapo, ya. Nah, tipe Grapo ini juga ada 2 macam, ada yang basic dan ada yang perio. Jadi juga sama bentuk bulu sikatnya dan kegunaannya. Yang berbeda hanyalah Grapo ini kepalanya cukup besar, seperti sikat pada umumnya, sehingga kalau kita mengatupkan rahang atas rahang bawah, dia langsung bisa kena kedua rahang tersebut. Dan yang membedakan dari sikat lainnya adalah Grapo ini merupakan gabungan dari nilon dan PBT, ya. Nah, siapa yang harus diberi Grapo? Orang yang harus diberi Grapo adalah orang yang tidak senang detail, tidak punya cukup waktu untuk detail, tidak punya kemampuan untuk detail. Jadi misalnya lansia yang mengalami kesulitan motorik, ataupun anak berkebutuhan khusus, ataupun orang yang sibuk bekerja gitu sehingga tidak sempat sikat gigi untuk terlalu lama. Jadi codingnya hanya P30 atau B30. Nah, baik Roussello, Picella maupun Grapo, cara menyikat giginya berbeda dengan yang kita biasa kerjakan. Hal ini dimungkinkan karena memang bulu sikat dari Roussello ini sudah diatur kelembutannya, sudah memenuhi persyaratan yang tadi, bisa mengangkat plak namun juga tidak melukai gusi. Dan kemudian ketika dalam pengembangannya, dia ditunjang pula dengan suatu penelitian bahwa kalau kita menggunakan seluruh permukaan bulu sikat itu akan lebih mengangkat plak ketimbang kita hanya menggunakan sisi bulu sikat. Sisi itu artinya kita letakkan 45 derajat. Jadi kalau dalam Roussello kita meletakkannya justru adalah 90 derajat terhadap gigi seperti ini. Dengan gerakan pendek-pendek ya. Jadi dari demonstrasi tadi bisa kelihatan bagaimana cara ini sedikit berbeda dengan cara kita sikat gigi biasanya. Yaitu tadi prinsipnya adalah dia pendek-pendek, maju, mundur. Dan kalau tadi kita perhatikan namanya pendek itu paling kena 1 gigi, 2 gigi, 1 gigi, 2 gigi, 1 gigi, 2 gigi begitu. Ya, jadi berbeda sekali dengan kita biasanya sikat gigi, mungkin kadang-kadang kita stroke-nya panjang baru balik lagi. Kalau ini justru pendek-pendek-pendek, maju mundur, pendek-pendek maju mundur, pendek-pendek maju mundur. Ya.
Nah, ini adalah contoh pasien lain lagi yang kita berikan. Kondisi atas ini adalah sebelum memakai sikat gigi Roussello, dan yang bawah ini adalah setelah menggunakan B30. Nah, setelah menggunakan B30 memang terjadi improvement yang cukup banyak pada kondisi oral hygiene-nya, tapi saya merasa masih perlu diperbaiki lagi. Karena itu kita resepkan lagi satu sikat gigi yang lain, yaitu namanya One Tuft. One Tuft ini dia betul-betul isinya adalah bulu sikat yang terkonsentrasi dan bentuknya seperti segitiga begitu, dan kita akan gunakan untuk membersihkan area-area ini, ya, karena area ini agak masuk sehingga perlu sedikit alat yang tambahan untuk bisa meraih daerah tersebut. Jadi penggunaan One Tuft adalah seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada kondisi pasien lain lagi yang juga perlu alat yang berbeda, yaitu pasien yang menggunakan implan atau pasien yang menggunakan crown and bridge. Hal ini disebabkan karena kecembungan dari gigi tiruan tersebut berbeda dengan gigi asli, dan bahwasanya ada daerah-daerah di sulcus yang perlu bisa teraih dengan bersih agar tidak merusak kualitas dari implan dan gigi palsunya tersebut. Nah, karena itu untuk yang implan ini dibuat desain khusus, dan desain khusus itu melengkung di mana bagian tengah itu lebih pendek daripada bagian yang pinggir. Nah, untuk implan kodenya gampang, ingat saja I. Nah, implan besar gagangnya hanya satu, yaitu 20. Jadi berarti I20. Nah, I20 atau untuk implan ini juga adalah sikat gigi yang digunakan pada pasien yang menggunakan bracket ortho. Kondisi pasien lain lagi yang berbeda adalah misalnya dia habis pencabutan atau habis operasi dan habis dijahit begitu ya. Maka kita bisa berikan sikat gigi OP10. OP itu artinya operation, 10 ini gagangnya nomor 10 ya. OP10 bentuknya seperti dom, dia terbuat dari nilon, halus sekali, dan dia tidak akan merusak tatanan sikat gigi ini, tatanan dari jahitan ini. Dan karena dia bentuknya dom serta lembut sekali, dia juga bersifat seperti spons. Jadi misalnya kita ingin membawa povidone iodin untuk diteteskan di area luka ini, maka celupkan saja sikat ini, dia akan menyerap obat tersebut dan kita bisa tutulkan di daerah yang luka. Jadi codingnya gampang, OP gagang 10. Kemudian masih ada satu sikat lagi yang khusus untuk orang yang perokok, karena orang perokok biasanya giginya ada stainnya, dan ini juga adalah sikat gigi yang kita berikan pada pasien yang selesai bleaching agar hasil bleaching ini tetap bertahan untuk waktu yang cukup lama. Bedanya dari sikat ini, karena dia fungsinya untuk whitening, untuk menghilangkan stain, maka kodenya W gagang 10, W10. Bedanya dia dengan sikat lainnya adalah dia diameter dari setiap bulu sikatnya itu kotak. Jadi dia bisa sifatnya seperti wiper, bisa mengangkat kotoran lebih sempurna. Tentu dari semua sikat gigi Roussello, maka yang paling keras adalah W10. Karena itu hati-hati juga menggunakan W10. Menurut saya harus dikombinasi
Karena kalau dia bentuknya kotak, maka ada daerah-daerah interdental yang tidak bisa teraih juga. Jadi biasanya kita kombinasi dengan B10M. Ya. Jadi codingnya untuk sikat bagi perokok gampang. W gagang 10. W10 ya. Nah, bagaimana dengan sikat untuk anak-anak? Sikat untuk anak-anak ada sendiri. Di kita sebutnya for lesson. Kenapa disebut for lesson? Karena sistemnya begini. Mereka menciptakan ini berwarna-warni. Ada merah, ada kuning, ada biru, dan di tengahnya ada putih, gitu ya. Gunanya adalah sebagai panduan ketika seorang anak belajar sikat gigi. Jadi yang merah itu untuk menggosok bagian distal, yang kuning untuk menggosok bagian palatal, yang biru untuk menggosok bagian mesial. Karena mereka paham bahwa gigi kita itu tidak lurus tapi berlekuk-lekuk, maka logikanya sikat giginya juga harus belok-belok gitu ceritanya ya. Nah, for lesson ini berbeda dengan Russello tadi. Semua Russello tadi ketinggiannya beda-beda ya, diatur karena supaya sikat giginya udah tinggal lurus saja semua kena. Kalau dalam for lesson ini perlu pelatihan yang lebih detail. Nah, kalau di Jepang semua anak-anak dilatih dari kecil menggunakan for lesson agar kemampuan sikat giginya setelah dewasa nanti sudah sempurna. Sikat gigi for lesson ada yang untuk anak umur 0 sampai 6 namanya for lesson tiny. Untuk yang 5 sampai 12 namanya for lesson small. Nah, ada satu lagi sikat yang untuk menemani small dan tiny, yaitu mini. Mini ini sebenarnya adalah untuk parentsnya, untuk orang tuanya. Jadi gunanya adalah untuk finishing sebenarnya, untuk parental supervision. Jadi misalnya anaknya belum bisa sikat gigi, misalnya karena baru umur 1,5 tahun. Maka orang tuanya membeli yang mini dan kemudian menggunakan yang mini ini untuk menggosok gigi anaknya. Bedanya mini adalah gagangnya ini adalah gagang untuk orang dewasa karena cukup panjang. Tapi sebenarnya kepalanya antara mini dan tiny itu kepalanya ukurannya sama. Ya. Nah, kalau dia sudah mulai belajar sikat gigi misalnya usia 2,5 tahun, 3 tahun, dia pegang sendiri, maka si anak akan pegang yang tiny, kemudian orang tua akan tetap finishing menggunakan yang mini. Ya, jadi Nah, ini adalah pasien anak yang sebelumnya tidak pakai sikat gigi for lesson, tapi sebenarnya disikatin juga tiap hari, tapi kita bisa lihat bahwa plaknya tidak bisa keangkat. Dan ini adalah kondisinya setelah kita ganti sikat giginya dengan for lesson dan kemudian di triplak. Tapi ini triplaknya bukan dilakukan sehabis dia sikat gigi, ini adalah siang hari sehabis dia makan. Jadi ini membuktikan bahwa sekalipun dia tidak habis sikat gigi, plak itu terangkat sempurna oleh sikat for lesson-nya. Dan ini juga mengajar kita adalah kalau kita tidak hilangkan plaknya dan biarkan tetap seperti itu, maka dia sudah mulai merusak gigi, sudah mulai ada brown spot. Dan kalau ini tidak segera diatasi, maka tentu sebentar lagi dia akan berlubang. Jadi sebenarnya bahkan tools yang paling sederhana seperti sikat gigi itu bisa menolong orang untuk bisa berdaya. Dan ketika dia bisa menolong dirinya sendiri, maka dia bisa melakukan hal yang sangat penting, yaitu mencegah giginya menjadi tidak berlubang.
Nah, mari kita berlatih kasus-kasus dan pemilihan sikat giginya. Pada kasus yang nomor 1, di sini ada kelainan periodontal, tapi tidak ada bleeding. Jadi berarti kita pilihkan sikat giginya adalah P10M. Dan pasien ini akan hampir seterusnya pakai P10M karena kondisinya akan tetap seperti ini. Tapi sebaliknya pada kasus yang kedua, pasien ini ada gingivitis, ada karang gigi gitu ya. Maka nomor 1 yang kita lakukan adalah kita hilangkan dulu karang giginya, lalu kemudian kita berikan sikat gigi P10S. Tentu 10 di sini adalah cuma kode gagang ya. Jadi kalau mau digantikan P20 juga boleh, silahkan, tergantung dia laki atau perempuan atau mau gagang 30 ya. P10 pasti S karena banyak area-area yang gingivitis ya. Jadi pasti bleeding. Nah, nanti kalau dia sudah 1 bulan, kita tinjau kembali. Lalu yang menyenangkan dari sistem Rosello ini adalah pasien tersebut bisa di-upgrade karena kemudian kondisinya kan sudah berubah. Nah, kalau kita upgrade maka jadi P10M. Kita lihat lagi 1 bulan, dia sudah lebih bagus lagi kondisinya, sudah sembuh, tidak bleeding, maka kita upgrade lagi menjadi B10S. Kita amati lagi 1 bulan, lalu terakhir dia harus bisa mencapai B10M. Ini adalah kondisi yang paling ideal yang ingin kita capai. Nah, kalau pasien itu punya kasus karies dan punya kasus periodontitis, maka selesaikan dulu satu persatu ya. Misalnya pada kasus pasien yang ketiga ini ada sedikit gingivitis tapi ada banyak sekali karies. Maka kita bisa menentukan boleh B10S dengan pertimbangan B ini untuk mengatasi kariesnya, S ini untuk mengkompensasi karena masih ada gingivitis sedikit. Nanti kalau dia sudah membaik, maka bisa kita upgrade menjadi B10M. Ya. Nah, untuk kasus anak yang seperti ini, kasus yang nomor 4, karena ini anak kira-kira umurnya adalah 6 tahun, maka pemilihan sikat giginya adalah Forlesen Small untuk anak, ditambah Forlesen Mini untuk orang tuanya finishing. Anak sampai dengan umur 6-7 tahun masih harus dibantu karena memang motoriknya belum sempurna. Kesimpulan, tidak semua sikat gigi itu sama. Dan memilih sikat gigi tidak cukup hanya memilih ukuran maupun kelembutan bulu sikat. Sikat gigi harus personalized, tergantung pada kondisi pasien. Dan sikat gigi harus bisa mengangkat plak namun tidak melukai gusi. Konsep sikat gigi yang diresepkan memungkinkan terjadinya home preventive dan professional treatment yang berkesinambungan karena kemudian pasiennya akan terus membutuhkan advice dari dokter giginya. Jadi rangkaian dari video ini adalah ingin menyampaikan bahwa prevention itu jauh lebih baik daripada kita menunggu lubang dan kemudian menambalnya.
哎哎，多听话，这小孩儿。你说妈妈，我就是小孩儿嘛，小朋友嘛，小朋友不得 Ya, bahkan kucing aja disikatin giginya, ya. Sebagai penutup, saya mengutip Albert Einstein, orang berilmu memecahkan masalah yang sudah terjadi, tapi hanya orang jenius yang mampu mencegah sebelum timbulnya masalah. Baik, terima kasih teman-teman atas waktu dan atensinya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memilihkan sikat gigi yang tepat untuk setiap orang.